Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10E7 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran informatika mengenai materi teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang beranggotakan Kinanti Praviandari, Nabila Maulidia Fauziah, Sultan Hafiz, Syafitri Nandia Utami, Titania Putri Azahra, dan Firni Putri Junaidi. Selanjutnya, pada materi pertama akan dijelaskan oleh Firni. Baik, saya akan menjelaskan integrasi konten aplikasi perkantoran. Integrasi adalah menyatukan beberapa komponen berupa data atau objek menjadi satu kesatuan untuk tujuan tertentu. Aplikasi perkantoran atau aplikasi Office adalah kumpulan aplikasi siap pakai yang berfungsi membantu pekerjaan perkantoran, seperti mengolah data, membuat laporan, dan presentasi. Aplikasi perkantoran menurut kegunaan dan fungsinya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Aplikasi pengolahan data word processor. 2. Aplikasi pengolahan lembar kerja spreadsheet. 3. Aplikasi pembuat bahan presentasi. Selanjutnya akan dijelasin oleh Kinanti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu fitur integrasi konten pada aplikasi. Integrasi konten dilakukan dengan menggunakan fitur yang tersedia di aplikasi, yaitu menggunakan menu pada salah satu aplikasi yang secara otomatis membuka aplikasi lainnya. Misalnya, data dari Microsoft Excel dapat dilakukan dengan dokumen pada Microsoft Word. Dalam pembuatan surat, langkah-langkah membuat diagram pada Microsoft Word dan Microsoft Excel sebagai berikut. 1. Bukalah Microsoft Word. 2. Klik menu Insert, lalu pilih chart. Pilih jenis diagram yang diinginkan, misalkan diagram batang. 3. Akan muncul tampilan diagram otomatis pada Microsoft Word dan worksheet pada Microsoft Excel. 4. Ubahlah data sesuai yang diperlukan. Banyak diagram batang juga disesuaikan dengan kebutuhan. 5. Setelah selesai masukkan data dan tutuplah Microsoft. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nandia Safitri. Lalu materi yang selanjutnya yaitu object linking dan embedding. Sebuah teknologi berorientasi objek yang berbasiskan teknologi komponen objek model, yang menjadikan layanan kepada aplikasi untuk menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari banyak objek, mulai dari gambar, suara, hingga dokumen lainnya. Oleh object linking dan embedding pada Excel dan PowerPoint. Adapun langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi Excel, lalu buatlah tabel pada Excel secukupnya. Simpan file Excel. Kedua, buka Microsoft PowerPoint, lalu pilih Insert Object. Yang ketiga, pilih Create from File, kemudian pilih file Excel yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, beri tanda centang pada opsi link. Kelima, klik OK. Maka pada PowerPoint akan tampil tabel sesuai dengan tabel yang telah dibuat pada file Excel. Keenam, lakukan perubahan data pada file Excel, misalnya mengubah data. Data pada slide PowerPoint juga ikut berubah. B. Oleh object linking dan embedding pada Excel dan Word. Embedding adalah transfer objek yang ditransfer ke program aplikasi yang tidak memiliki hubungan link dengan program aplikasi sumber. Linking adalah transfer objek program aplikasi yang masih memiliki hubungan link dengan program aplikasi sumber. Langkah-langkah mentransfer objek secara embedding sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi Excel, lalu buatlah tabel pada Excel secukupnya. Kedua, blok tabel yang sudah dibuat, kemudian copy tabel tersebut. Ketiga, buka Word, lalu klik File, klik tanda panah ke bawah pada ikon paste, lalu pilih paste spesial. Keempat, pada kotak dialog paste spesial pilih paste, dan pada kotak pilihan objek pilih Microsoft Excel. Selanjutnya, klik tombol OK pada kotak dialog tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Titania.
Baik, materi kali ini adalah fitur lanjut aplikasi perkantoran. Dengan mengelola beberapa program aplikasi di lingkungan Microsoft Office, penyelesaian pengerjaan perkantoran menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Yang pertama, mail merge. Sebagai suatu fasilitas dari Word untuk membuat surat atau dokumen utama yang sumber datanya berasal dari aplikasi lain. Dalam hal ini, datanya dari Microsoft Excel. Mail merge terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama main dokumen, sering disebut dokumen utama yang berisi surat atau sebagian informasi yang akan diperbanyak. Yang kedua, source data, yaitu dokumen yang berisi data yang akan dimasukkan ke dalam dokumen. Berikut langkah-langkah membuat mail merge. Yang pertama, buka Excel. Lalu buatlah tabel yang berisi data nama siswa, alamat, dan nama orang tua. Yang kedua, simpanlah file Excel tersebut. Yang ketiga, buka Word, lalu buatlah dokumen surat. Yang keempat, klik mailing, select recipients, use and exiting list. Yang kelima, carilah file Excel yang telah dibuat sebelumnya. Yang keenam, klik open, pilih sheet yang sesuai, klik OK. Yang ketujuh, letakkan kursor pada sebelah kanan yang terformat. Yang kedelapan, klik insert merge field, pilih hubungan. Yang kesembilan, ulangi dua langkah tersebut untuk bagian-bagian lain dari dokumen surat. Yang kesepuluh, untuk melihat hasilnya, klik preview result. Yang kesebelas, gerakkan panah ke kiri dan ke kanan untuk melihat tampilan data lainnya. Data pada setiap baris akan ditampilkan satu persatu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jia. Selanjutnya, ini adalah materi yang terakhir, yaitu fitur lanjut aplikasi perkantoran. Pembuatan daftar isi atau table of contents. Table of contents digunakan untuk mencari informasi di dalam dokumen. Berikut merupakan langkah-langkah table of contents otomatis di Microsoft Word. Persiapan awal. Yang pertama, diawali dengan membuka dokumen dan menandai bab pertama termasuk teks di bawahnya. Kemudian klik style dan pilih heading 1. Selanjutnya, ulangi langkah di atas untuk bab 2, bab 3, dan seterusnya. Setelah seluruh bab utama selesai, tandai subbab pertama, lalu klik style dan pilih heading 2. Yang ketiga, ulangi langkah pertama untuk semua subbab yang merupakan sub dari bab-bab utama. Selanjutnya, mengubah format dari jendela yang tampil. Lalu, ini adalah langkah dalam pembuatan daftar isi. Yang pertama, diawali dengan memposisikan halaman daftar isi di bagian teratas. Yang penting masih di dalam dokumen yang sama. Yang kedua, posisikan kursor di bagian teratas. Lalu klik reference table of contents. Lalu pilih format daftar yang tampil di layar. Daftar isi ini akan secara otomatis terisi jika menambahkan bab atau subbab baru dengan menerapkan metode awal di atas. Apabila daftar isi tidak terisi otomatis, bisa diatasi dengan cara mengklik tombol update table yang berada di sebelah menu table of contents. Pada bagian akhir, jangan lupa untuk menyimpan dokumen agar perubahannya tidak hilang. Simpan dengan menekan Ctrl+S atau memilih icon save di bagian atas. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.